Setelah meledak, umumnya bintang gak akan hidup lagi. Tapi sebagian di antaranya bisa bertahan dalam ledakan supernova besar. Bintang zombie ini terbilang sangat langka, tapi para ilmuwan telah menemukan LP4365 yang berukuran sangat besar. Sebagian katai putih ini bahkan telah terbakar. Jadi, katai putih adalah bintang yang hidrogennya telah habis terbakar dan sebelumnya hidrogen ini berperan sebagai bahan bakar nuklir bintang. Ledakan terakhirnya mungkin lebih lemah daripada biasanya, sehingga nggak cukup kuat untuk menghancurkan semua bintang. Proses ini mengakibatkan bintang yang mau meledak gagal menyelesaikan ledakannya, makanya sebagian materinya masih ada. Salah satu bintang zombie ini dulunya berupa katai putih atau mungkin cuma sisa dari suatu ledakan. Lalu, kebanyakan dari bintang ini menelan bintang pasangannya dan ternyata bisa meledak lagi. Kalau suatu hari nanti kamu bisa terbang ke bulan dan ngeliat jejak kaki baru, belum tentu orang lain ikut terbang bersamamu. Jejak kaki atau tanda-tanda serupa bisa menetap di situ selama 1 juta tahun karena bulan nggak punya atmosfer. Di situ juga nggak ada angin, meskipun cuma sepoi-sepoi yang bisa menghapus jejak kaki itu. Di ruang angkasa, kamu akan mampu nempelin 2 batang logam cuma dengan tangan kosong loh. Tapi ini bukan super power sih. Kamu cuma perlu nekan keduanya sampai nempel. Jadi deh, oksigen di atmosfer kita ngebentuk lapisan tipis di permukaan logam, kemudian menghasilkan penghalang. Trik ini nggak berlaku di bumi, tapi sangat mudah dilakukan di luar angkasa. Kalau kamu lagi piknik keluar angkasa, jangan lepas baju antariksamu ya, kecuali kamu lagi ada di dalam pesawat luar angkasa. Udara di paru-parumu dan bagian tubuh lain akan memuai, akibatnya tubuhmu akan mengembang 2 kali lipat dari ukuran normal sehingga kelihatan mirip balon. Dan untungnya kulitmu cukup elastis untuk bisa menyesuaikan diri, jadi kamu nggak akan meletup. Gimana? Kamu lega kan setelah tahu info ini? Saat kamu nonton film dramatis di luar angkasa sampai kamu kebawa suasana dan mulai mewek, air matamu nggak akan netes tapi terakumulasi di sekitar bola mata. Lalu matamu akan sangat kering dan mulai terasa pedih. Kandungan air di bagian tubuhmu yang terbuka akan langsung menguap, termasuk permukaan lidah. Di luar angkasa, api nggak akan bisa menyala karena di situ nggak ada oksigen. Kalau di dalam roket terjadi kebakaran, matiin aja apinya dengan menonaktifkan sistem ventilasi. Tada! Langsung mati tuh. Tapi kondisinya akan semakin rumit kalau asap tebal mulai muncul dan materi di situ meleleh akibat minimnya gravitasi. Pemadam api dari foam yang biasa dipakai di bumi nggak akan ngefek karena alat ini melepas foam ke sembarang segala arah. Jadi peneliti bikin pemadam api dengan gelombang bunyi. Makin tinggi intensitas suaranya, makin besar juga api yang bisa dipadamkan, tapi astronot bisa-bisa malah akan mengalami gangguan pendengaran kalau frekuensinya terlalu tinggi. Lubang hitam nggak seperti monster rakus yang berkeliaran di luar angkasa dengan gravitasi super kuat. Sampai-sampai semua objek nggak bisa lolos dari jeratnya. Saat jaraknya terlalu mepet dengan horizon peristiwa, tentu objek tersebut akan lenyap karena nggak bisa kembali lagi. Tapi menurut fisika kuantum, suatu kondisi nggak akan bisa benar-benar menghancurkan data, jadi fenomena ini bersifat paradoks. Stephen Hawking lah yang pertama kali mencetuskan gagasan kalau lubang hitam nggak benar-benar punya horizon peristiwa. Mungkin nggak ya kalau horizon ini sebenarnya kelihatan, jeratnya ini cuma berlaku sementara, kemudian energi yang terperangkap akan melepaskan diri tapi dalam bentuk lain. Saat memasuki lubang hitam, suatu materi akan berubah bentuk dan memanjang seperti spaghetti. Hal ini disebabkan oleh gaya gravitasi yang meregangkan objek ke satu arah, tapi juga menekannya ke arah lain. Jadi mirip kayak paradoks pasta. Nah, lubang hitam yang cuma sebesar 1 atom punya massa seberat gunung raksasa. Di pusat galaksi Bima Sakti, terdapat lubang hitam Sagittarius A. Masanya setara dengan 1 miliar matahari, dan untungnya jaraknya jauh dari bumi. Lebih dari 23.000 serpihan sampah antariksa yang ukurannya melebihi bola softball melayang-layang di atas bumi. Dan kecepatannya mencapai 28.000 km per jam. Tapi jumlahnya secara umum ada sekitar 500.000 serpihan yang sebagiannya seukuran kelereng. Sampah antariksa biasanya berupa puing-puing partikel alami berupa meteoroid dan partikel buatan seperti objek buatan manusia di bumi. Meteoroid mengorbit matahari, sedangkan puing-puing buatan manusia mengorbit bumi. Dan kita telah meluncurkan hampir 9.000 pesawat luar angkasa di seluruh dunia, dari satelit sampai pesawat roket.
Serpihan terkecilnya tetap bisa ngerusak pesawat kalau kecepatannya sengebut itu. Galaksi, planet, komet, asteroid, bintang, dan objek luar angkasa lain bisa kita amati di ruang angkasa. Tapi semua objek ini baru 5%-nya alam semesta. Materi gelap alias salah satu misteri terbesar di ruang angkasa adalah istilah yang kita pakai untuk nyebutin semua materi di alam semesta yang tak kasat mata. Jumlahnya juga ada banyak, yaitu sekitar 25% dari alam semesta. Sedangkan energi gelap ada sekitar 70%-nya. Para saintis belum tahu banyak soal objek ini, tapi mereka memperkirakan energi gelap bisa menjadi pemicu alam semesta ini terus mengembang. Sedangkan materi gelap yang memperlambat prosesnya. Materi gelap nggak berinteraksi dengan kita melalui mekanisme yang diketahui, serta nggak berinteraksi sendiri. Kalaupun ada interaksi, kemungkinan kita akan bisa nemu galaksi materi gelap, planet gelap, dan objek lain yang serupa. Astronom telah nemu lubang terbesar yang pernah terlihat di alam semesta. Mereka menamainya sebagai ruang kosong raksasa yang membentang sepanjang 1 miliar tahun cahaya. Mereka nggak sengaja menemukan lubang ini, jadi salah satu anggota tim riset mulai agak bosen, kemudian pengen ngecek objek dari titik dingin, yaitu anomali di peta radiasi latar gelombang mikrokosmik atau CMB. Jadi singkatnya, CMB adalah cahaya lemah yang mengenai bumi dari berbagai arah, kemudian mengisi alam semesta kita. CMB telah ada di luar angkasa selama hampir 14 miliar tahun sebagai radiasi yang muncul setelah Big Bang. Tapi ternyata bukan CMB, rupanya mereka mengamati area raksasa yang jauh lebih dingin dari perkiraan awal. Tim tersebut mulai melacak sinyal radio, tapi nggak ada sumber radionya. Artinya, di situ nggak ada galaksi atau rasi bintang. Dan karena suhunya sangat dingin, di situ juga nggak ada materi gelap maupun materi biasa, jadi memang nggak ada materi sama sekali. Ruang kosong raksasa ini beneran kosong, dan para peneliti memperkirakan ruang ini mungkin tersusun atas energi gelap. Cahaya masih bisa menembusnya, dan objek ini nggak cuma satu di luar angkasa sana. Meski begitu, ukurannya paling besar sampai saat ini. Area di sekitar bintang bisa ditempati kalau suhunya nggak terlalu dingin atau panas, sehingga air di dekatnya tetap berwujud cair. Kalau saja lokasi bumi menggantikan Pluto, jaraknya akan terlalu jauh dari matahari. Maka, lautan dan sebagian besar atmosfer kita akan membeku. Tapi kalau bumi berada di Merkurius, kita akan terlalu mepet dengan matahari, sehingga airnya akan langsung menguap. Area yang pas untuk dihuni ini dinamakan sebagai zona laik huni. Dengan ngelihat lokasi suatu planet, kita bisa mengasumsikan kalau di situ kemungkinan ada kehidupan. Tapi kondisi Europa, salah satu satelit Jupiter justru sangat bertentangan. Satelit ini berada di luar zona laik huni, tapi tetap hangat. Panasnya nggak didapat langsung dari matahari, tapi Jupiter dan satelit lain yang telah memanaskannya. Europa berubah bentuk saat mengelilingi Jupiter. Fenomena ini sangat mirip dengan gelombang pasang surut di planet kita. Air di bumi mengubah bentuk bumi sebagai akibat dari kekuatan pasang surut bulan. Satu hal yang sama terjadi pada objek padat, objek tersebut akan tertekan, maka energi akan masuk ke dalamnya. Sama seperti permainan racquetball, kamu akan memukul-mukul bola beberapa kali sebelum bermain. Seakan-akan sedang memanaskannya, kemudian bolanya semakin berubah bentuk. Nah, permukaan Europa sangat beku, tapi lapisan esnya punya retakan. Bongkahan esnya bisa bergeser dan membeku lagi. Hal serupa juga terjadi di Samudra Arktik saat musim dingin. Ada lapisan es yang selalu pecah dan membeku lagi, jadi Europa nggak bisa benar-benar membeku. Ilmuwan memperkirakan di bawah permukaan esnya terdapat lautan. Selain di Europa, hal serupa juga terjadi di Io, satelit Jupiter lain. Io juga memiliki gunung berapi yang selalu meletus, jadi panasnya nggak cuma didapat dari matahari dan pembentukan energi. Banyak ahli memperkirakan kalau alam semesta akan berakhir sekitar 3-22 miliar tahun lagi. Alam semesta terus mengembang, jadi dahulunya berwujud sangat padat. Kalau alam semesta punya awal, maka juga akan punya akhir. Dan menurut salah satu teori populer, proses ini akan terus melambat dan gravitasi akan berubah menjadi kekuatan yang bisa bikin alam semesta kita menyusut. Kemudian kondisinya akan semakin amburadul. Semua galaksi, bintang, planet, objek lain akan bergerak, bertabrakan, dan saling menghancurkan. Seperti kebalikan dari Big Bang, kondisi saat itu akan sangat kacau dan semuanya hancur lebur. Belajar hal kayak gini tetap ada positifnya kan? Jadi, tetaplah di sisi terang kehidupan.